Orang Italia mau membeli secara harga dengan harga yang sangat tinggi. Ya, satu bonsai itu pada saat itu ditawar 1,32 juta. Saya pernah satu bonsai harga 500.000 itu dibeli 2.500.000 pernah. Bisnis ini sebelum pandemi apa sudah pandemi? Ya, bisnis ini saya tekuni ketika pandemi terjadi. Karena dampak pandemi. Betul. Berarti sudah berapa lama? Ya, sekitar 2 tahun. 2 tahun. Awalnya gimana? Awalnya saya cuma iseng-iseng, Mas. Dulu lihat di FB itu ada postingan bonsai, ternyata saya lihat-lihat itu terus kelihatannya bisnis yang menguntungkan. Kemudian saya coba-coba membudidaya 2 bonsai ya. 2 bonsai itu saya budidaya, saya beli dengan harga 3 juta. Ternyata setelah itu kemudian saya iklankan di online, itu satu itu laku 3 juta lebih. Nah, dari situ saya kemudian tertarik, kemudian saya membudidaya bonsai yang seperti saat ini. Kesulitannya apa? Bonsai itu kesulitannya karena penggemarnya itu tidak semua orang menyukai bonsai. Jadi orang-orang tertentu saja. Jadi kesulitannya adalah ketika pemasaran itu kita harus sabar. Terus yang kedua, bonsai Indonesia itu ternyata susah untuk go internasional. Nah, itu saya itu pernah dihubungi melalui online, itu orang Italia mau membeli secara harga dengan harga yang sangat tinggi. Ya, satu bonsai itu pada saat itu ditawar 1,32 juta. Ya, setelah saya dealkan, ternyata yang terjadi adalah pemerintahan kita itu ternyata menerapkan sistem karantina. Jadi ketika bonsai harus ke luar negeri itu harus karantina 2 bulan, sehingga ketika terjadi seperti itu maka kemudian peminatnya mundur teratur seperti itu kendalanya. Biasanya kalau sekarang mendapatkannya gimana caranya? Kalau dulu kan melihara 2, sekarang gimana? Nek sekarang saya cara mendapatkan bonsai itu ada dua macam ya. Kalau yang pembonsai asli itu biasanya dia mencari di alam. Nah, yang namanya mendongkel ya. Dicari di alam, cari bahan, kemudian dibawa pulang, kemudian ditanam, menunggu prosesnya itu sekitar 5 tahun itu mungkin baru jadi bonsai. Nek saya termasuk pembonsai yang mengambil dari petani. Jadi petani itu yang tadi mendongkel tadi, kemudian kalau sudah jadi saya beli, kemudian baru saya jual. Itu seperti itu. Keuntungannya rata-rata bisa berapa kali lipat? Nek bonsai karena harga tidak bisa ada bandrolnya, itu saya pernah satu bonsai harga 500.000 itu dibeli 2.500.000 pernah. Harga 2 juta dibeli 4 juta pernah. Tapi juga ada bonsai yang harganya itu susah dijual juga ada. Ya, tapi kebanyakan nek bonsai itu harganya bisa seperti itu. Berarti kesepakatan. Nah, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terus pembelinya ada yang kesini atau online lebih banyak? Saya kebanyakan pembeli, saya foto, saya video, kemudian saya kirim lewat ekspedisi. Ada yang ke Bekasi, ada yang ke Jakarta, Tangerang ada yang Demak, ada yang ke Wonogiri, Boyolali pernah. Nah, orang ngertinya ini dari mana? Ya, saya menjualnya itu lewat online, terutama FB, OLX. Tapi di FB itu banyak sekali grup bonsai dari Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, sampai saya mengikuti grup bonsai sampai ke Kalimantan, Lampung itu saya ikuti semua. Nah, biasanya kalau saya beli, bahkan pernah saya itu membeli dari Sumeneb, Madura, dengan dikirim ke sini, dan ternyata di sana itu harganya lebih murah. Jadi seperti itu. Terus sekarang cara yang paling efektif untuk menjual lewat apa? Yang paling efektif? Paling efektif itu pertama memang online, FB, OLX. Kedua itu paling efektif kalau ada bursa.
Ya, setiap tahun itu di daerah itu di kabupaten-kabupaten itu ada pameran. Yang paling terakhir itu adalah di Sukoharjo. Ketika ada pameran itu kemudian kita masuk ke situ, masuk di bursa. Jadi di dekat pameran itu ada jual beli bonsai di situ, berkumpul di situ. Dan saya ikut di situ. Dan biasanya laku di situ. Untuk perawatannya itu gimana? Nek perawatan bonsai itu sangat mudah. Ya, ketika bonsai sudah jadi, itu yang penting adalah air, disiram 1 hari minimal 1 kali pada saat sore hari. Kalau yang bagus dua kali, sore hari sama pagi hari. Kemudian pupuk itu juga sederhana sekali, tidak terlalu repot karena pupuk itu sudah dijual dan masih tergolong murah. Seperti itu. Mendapatkan kesepakatan harganya gimana? Ya, ketika mendapatkan kesepakatan harga biasanya saya memberi harga dulu. Ya, biasanya jarang, kalau sudah cocok itu jarang nawar. Biasanya kalau saya kasih harga 3.500.000 itu kalau cocok itu biasanya nggak nawar sama sekali, kemudian langsung ya udah dikirim Mas, itu seperti itu. Biasanya transfer dulu. Nek jauh kira-kira Bekasi itu biasanya dia transfer dulu. Ya, dia otomatis kalau ya itu biasanya langsung transfer, itu seperti itu. Tapi kalau Demak, Wonogiri, sekitar Jawa Tengah itu saya antar kemudian baru sampai, kemudian baru dikasih uang. Kadang-kadang juga ditransfer dulu, kemudian saya ke sana. Saya menggunakan kadang-kadang jasa angkut apa itu lokal itu untuk mengantar ke sana. Saya tidak ke sana sendiri. Seperti itu. Kendala? Selama ini kendala belum ada, Mas. Bonsai itu bisnis yang cukup menjanjikan sebenarnya. Udah juga. Ya, asalkan mau berani, punya modal itu keuntungannya banyak. Pertama, rumah kita itu menjadi indah. Kedua, secara ekonomi kita itu bonsai itu seolah seperti menabung, tapi menabungnya positif. Ya, itu. Karena harga itu semakin hari semakin tinggi, karena bahan bonsai itu semakin langka. Itu seperti itu. Contohnya serut-serut ini sekarang itu kalau mencari yang sebesar ini itu jarang sekali. Nah, karena sudah banyak yang dibeli oleh orang-orang yang pencinta, bukan penjual. Kalau sudah pencinta tidak mungkin dijual lagi. Maka dari itu kemudian bahan yang besar, yang bagus itu semakin hari semakin menipis. Ketika sudah menipis maka harga semakin naik. Jadi seperti itu. Dan bonsai itu ketika satu barang terjual tidak bisa diduplikat. Ya, tidak bisa diduplikat. Contoh ini, kalau ini nggak mungkin ada yang bisa seperti ini, gitu loh. Bonsai itu seperti itu. Kalau yang lain mungkin barang lain kan bisa diduplikat. Kalau bonsai, kalau ya ini karakternya ini, ya ini. Kalau ini sudah terjual, kalau sudah dibeli sama seseorang, cari lagi yang semirip ini susah. Kemarin pameran bonsai di Bali itu ada yang ditawar 2 miliar. Ya, itu beberapa bonsai itu ditawar 2 miliar gitu. Gara-gara ya keunikan dari bonsai tersebut. Bonsai yang sekarang ngetren itu adalah sancang, banyak sancang itu seperti ini sama itu. Tapi ini kan tadi di sini ada besar, tapi udah laku 3,5 tadi. Beli saya 700.000. Sancang ya? Sancang. Itu termasuk murah. Kebanyakan yang udah bagus itu harganya tinggi, bisa ratusan juta itu bonsai. Selain itu apa? Ya, bonsai itu yang paling terkenal ngetren saat ini. Yang bonsai yang banyak diminati dari dulu, yang dapat dikatakan sebagai indukannya bonsai itu adalah serut. Ya, serut itu tahan lama, kemudian pembentukannya bagus, karakter pohonnya bagus. Itu serut. Nek sekarang itu yang serut itu masih merajai di mana-mana. Ya. Tapi bergesernya waktu, sancang itu juga bagus. Yang kemarin juara terus itu adalah sancang di Bali. Kemudian ada lagi ulmus mikro itu juga ada. Ya, kemudian ada ficus. Nah, kemarin di Sukoharjo itu yang menang adalah
ulmus mikro. Ulmus mikro itu di sini tidak ada. Ya, karena perawatannya sangat susah itu. Tapi karena desain bisa besar banget sehingga bentuknya bagus, jadi termasuk langka. Kemudian ficus itu beringin, itu banyak sekali. Contohnya yang sana, yang itu beringin, itu himeng itu namanya. Itu juga bagus, banyak dikembangkan. Kemudian juga asem itu juga ada. Terus sekarang yang banyak calon menjadi bonsai yang bagus itu ada Arabica. Arabica itu kayak pohon kelampis yang berduri itu loh. Itu tapi batangnya itu hitam. Nah itu Arabica. Itu yang sekarang baru ngetren, tapi yang juara terakhir-terakhir ini adalah sancang. Jadi banyak orang yang kalau pameran itu juara, biasanya orang kemudian memburu sancang itu. Seperti itu. Ada harapan Mas? Harapan ke depan yang paling saya harapkan adalah itu pemerintah mempermudah akses ke luar negeri. Itu. Karena ya banyak teman-teman yang kemudian mau go internasional itu terkendala oleh aturan pemerintah yang susah. Ya enggak bukannya susah, tapi memang mungkin prosedurnya seperti itu. Nah, sehingga itu teman-teman yang mau go internasional itu jarang. Di sini mungkin yang bisa menembus itu baru Semarang. Semarang itu pohon yang kecil-kecil. Yang pohon besar itu susah. Jadi seperti itu. Mas, aku lihat bonsai kelapa itu yang baru-baru ini ngetren gimana Mas? Nek bonsai kelapa itu memang bagus, ada ciri khasnya sendiri. Nah, tetapi karena bonsai kelapa itu maaf ya, terlalu mudah dibuat. Kalau bonsai kelapa kan kelapa kemudian dihidupkan kemudian dibentuk, sehingga harga bonsai kelapa itu tidak bisa tinggi, ya nggak bisa tinggi. Jarang yang tinggi itu jarang. Bonsai kelapa ada standarnya paling sekitar 100-200 itu sudah bagus. Itu bonsai kelapa. Karena prosesnya bonsai kelapa kan dapat dilihat terlalu ya mudah lah. Kelapa kemudian tumbuh kemudian dibentuk, itu bonsai kelapa. Itu memang berkembang pesat ini bonsai kelapa, tapi harganya tidak bisa up itu kalau bonsai kelapa. Terima kasih Mas.